Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Oke, berjumpa lagi di channel Kak Erni. Kali ini kita akan belajar untuk mengenal, mengerti, dan juga memahami pola apa saja yang ada dalam seni tari. Nah, kita akan belajar tentang pola lantai pada permainan, bukan permainan ya, pada eh, seni tari ya, pada materi SPDP. Oke, ingin tahu pola lantai itu seperti apa, jenisnya apa saja? Simak video ini sampai selesai ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pola lantai dalam seni tari. Nah, seperti video awal tadi. Nah, perlu diketahui pola lantai itu eh, harus dipelajari oleh seseorang yang ingin menguasai tarian. Nah, ketika sedang melakukan tarian, terdapat beberapa jenis pola lantai yang menjadi tolak ukur atau patokan ya. Kalau bahasa kerennya itu blocking ya. Seperti itu ya. Jelas tadi adalah materi SPDP ya. Oke, pola lantai sendiri sering digunakan pada beberapa tarian, terutama di tari kelompok karena memberikan tarian yang lebih indah, memukau, dan menarik untuk disaksikan. Nah, ini misal contoh tariannya ya. Ini ada tari Seudati dari Aceh, tari Andun dari Bengkulu, tari Tandak dari Riau, tari Tambun dari Bungal, Kalimantan Tengah. Nah, seperti itu. Jadi, ini tari Saman Aceh, ini tari Sekapur Sirih dari Bengkulu, ini tari Piring dari Sumatera Barat, ini tari Pendet dari Bali. Nah, semuanya menggunakan pola lantai ya. Nah, semua juga berkelompok seperti itu. Oke. Pola lantai dalam seni tari ialah garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Jadi intinya itu ya. Jadi garis-garis lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari yang merupakan perpindahan dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, polanya itu juga disebut sebagai garis imajiner. Apa maksud imajiner? Imajiner itu diambil dari kata imajinasi, yang artinya bayangan kita saja. Jadi di sana itu nggak ada titik-titiknya, di lantai itu nggak ada titik-titiknya, tetapi kita membayangkan, oh habis ini kita ke titik itu, habis ke titik itu kita ke titik sini lagi. Nah, seperti itu. Jadi imajiner. Nah, garis ini dibuat oleh formasi penari kelompok. Nah, seperti itu. Jadi biar semakin indah, semakin menarik. Nah, seperti itu. Nah, pola lantai bisa dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan atau kelompok meskipun sebagian besar pola tari itu dilakukan oleh penari yang berkelompok seperti itu. Nah, ini contohnya ada pola vertikal, diagonal, dan melengkung ya, seperti itu. Ini hanya beberapa saja. Oke, kita lanjut ke fungsi. Fungsi pola lantai ya, ini ada vertikal, pola horizontal, bedanya tidak vertikal V. Kalau V itu naik, ini cara bodohnya ya. Jembatan kedennya kalau horizontal H berarti ada garis lurusnya. H itu horizontal, lurus, hubungan kita sesama manusia. Kemudian ini diagonal ya. Dan juga melengkung. Oke. Fungsi pola lantai itu untuk menata gerakan tarian, kemudian membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Nah, dengan adanya pola lantai, tarian yang disajikan akan lebih indah
dan menarik untuk ditonton. Nah, sebenarnya dalam pola lantai itu ada dua pola lantai yang sering kali atau sering kita jumpai seperti itu, yaitu garis lurus dan melengkung. Jadi tema utamanya itu ada dua, garis lurus dan melengkung. Seperti itu ya kan, ini lurus, ini melengkung. Nah, seperti itu. Kelompok besarnya itu. Oke, lanjut. Oke, tujuan menguasai pola lantai yaitu penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak. Nah, sehingga sang penari akan mengetahui area mana yang akan menjadi area miliknya tanpa harus khawatir mengganggu atau bertabrakan dengan area penari lainnya. Itu jadi sudah paham. Oh, nanti posisi saya dari titik A ke titik B. Nah, seperti itu. Walaupun titik A, B, C dan lain sebagainya itu hanya garis imajiner, ya. Blockingnya di mana, saya gesernya kemana? Oh, bagian saya di sini, bagian teman saya di sana. Jadi tidak mengganggu atau tidak, itu menghindari saling bertabrakan seperti itu. Kita harus memahami, ya, seperti itu. Nah, nih contohnya ya, ini tarinya ini menggunakan pola lantai yang tidak akan khawatir kalau akan menabrak temannya, seperti itu. Oke, lanjut. Jenis-jenis pola lantai dalam tarian. Nah, ini ada garis horizontal ya, seperti yang di depan tadi, lurus ke samping ya. Contohnya di tari Saman di Aceh. Kemudian ada garis lengkung ke depan, ini contohnya tari Sekapur Sirih dari Bengkulu. Kemudian ini ada tari Pendet Bali menggunakan pola lantai garis lengkung ke depan. Dan ini ada tari piring dari Sumatera Barat menggunakan pola garis lurus segi 4. Nah, ini hanya sebagian contohnya saja. Oke, yuk mari kita bahas ya. Oke, baik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pola lantai lurus vertikal. Nah, tadi kan dikatakan ada dua tema besar ya. Pola lantai lurus dan juga melengkung. Kita yang ke vertikal dulu. Kalau vertikal berarti ke atas ya, ke atas. Ya, berjajar ke belakang. Nah, seperti itu namanya vertikal. Apa yang dimaksud dengan pola lantai lurus vertikal? Pola lantai lurus vertikal berarti polanya yang harus lurus dan memanjang. Nah, seperti itu. Nah, para penari berjumlah lebih dari satu orang dan akan membentuk formasi lurus balik dari depan ke belakang maupun sebaliknya. Ya, bisa dilihat dari depan ke belakang atau sebaliknya dari belakang ke depan. Nah, seperti itu. Jadi lebih dari satu pemainnya. Harusnya kalau hanya satu berarti dia penari tunggal tidak bisa membentuk formasi pola lantai garis vertikal. Oke, pola lantai jenis ini biasanya digunakan pada tari klasik karena pola lurus memberikan kesan yang sederhana tetapi tetap kuat. Ya, selain itu juga melambangkan antara ikatan antara manusia dengan Tuhan. Ya, ini lanjutannya yang tadi. Nah, biasanya digunakan tari klasik ya, menggunakan pola lurus dan melambangkan ikatan antara manusia dengan Tuhan. Makanya vertikal berarti ini manusia dengan Tuhan, naik ke atas ya, lurus ke atas. Itu sebagai perlambangnya itu yang garis vertikal. Oke, lanjut. Pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal sebenarnya sama seperti pola lurus vertikal, di mana pola lantainya bergaris lurus. Hanya saja kalau vertikal tadi lurusnya ke atas,
Ya, kalau pola lantai horizontal itu berbentuk barisan ke kiri, ke kanan ataupun dari kanan ke kiri jadi lurus ya, lurus sama-sama sejajar. Ini hanya kelihatan miring saja ya, ini sejajar, maksudnya seperti itu. Nah, pola horizontal melambangkan antara ikatan manusia satu dengan manusia yang lain. Kalau pola lantai vertikal itu melambangkan manusia dengan Tuhan, kalau horizontal melambangkan ikatan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Seperti itu. Nah, pada dasarnya manusia itu pasti membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Seperti jadi itu yang salah satu pesan yang ingin disampaikan dari pola lantai horizontal ini. Oke, lanjut. Pola lantai diagonal ya, seperti ini. Contohnya dari tari andun ya, tadi. Ini polanya diagonal. Sesuai dengan namanya, pola lantai diagonal membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Ya, membentuk sudut. Jenis pola ini memberikan kesan yang dinamis tetapi tetap kokoh untuk para penonton atau penikmatnya. Jadi masih bentuk pola tariannya itu kompleks gitu ya. Seperti itu. Jadi semakin menarik. Nah, tarian daerah yang menggunakan jenis pola diagonal itu misalnya tari Sekapur Sirih dari Jambi, tari Gending Sriwijaya Sumatera Selatan, dan tari pendek dari Bali. Tari andun juga termasuk ya. Oke, lanjut. Pola lantai melengkung ya dari Sumatera Selatan ini misalnya tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Oke. Pola garis melengkung terdiri dari 3 macam yaitu garis lingkaran, angka 8, huruf U dan lengkung luar ya. Jadi ini kalau ini U, kalau ini lingkaran ya. Atau lengkung ular ya, yang penting dia membentuk sebuah lengkungan. Nah, itu bisa dikatakan tarian menggunakan pola lantai melengkung. Oke. Pola garis yang melengkung akan memberikan kesan yang lembut tetapi lemah. Nah, tarian rakyat dan tarian tradisional banyak yang menggunakan pola jenis ini. Nah, seperti jadi ini lebih mencerminkan kerekatan hubungan ya antara masyarakat. Jadi biasanya ini tari-tari untuk tarian di masyarakat seperti itu. Nah, misalnya tari Maabadong dari Toraja, Maabadong Toraja dari Sulawesi Utara, tari piring dan tari Sumatera Barat dari Sumatera Barat dan tari randai dari Sumatera Barat juga. Itu sebagai contohnya. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri itu tarinya bentuknya seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya untuk memahami pola lantai pada tari tradisional. Apa saja itu? Oke, mari kita lihat satu persatu. Nah, memahami pola lantai pada tari tradisional sangat penting agar penari itu mudah dalam melakukan gerakan tarian. Nah, penari mampu mengatur jarak sendiri dengan penari lainnya. Mampu mengatur jarak, maka akan mencegah antar penari bersinggungan badan atau kesalahan dalam memperagakan gerakan. Jadi kita sebagai penari harus memahami pola kita tuh di mana, bagaimana, setelah ini apa, ya, supaya tidak mengganggu para penari yang lain. Oke, ya, ini tadi pola tari ya, vertikal, horizontal, diagonal, ya, diagonal yang seperti ini, ada yang seperti ini, nah, kemudian ada yang melengkung. Oke, yang pertama. Pentingnya, mengapa? Menjaga setiap penari tidak bertabrakan, ya. Menguasai pola lantai mampu menjaga penari agar tidak bertabrakan dengan penari lainnya. Kenapa? Karena tarian tradisional itu memiliki gerakan yang indah dan mengalami banyak gerakan yang memungkinkan
penari saling bertabrakan ketika tidak menguasai pola lantai. Kemudian yang kedua, membantu penari menentukan gerakan selanjutnya. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika penari berpindah dari area satu ke area yang lain, maka gerakan mereka pun akan berbeda juga. Dengan adanya pola lantai, maka penari bisa menentukan gerakan seperti apa untuk selanjutnya. Jadi mengingat-ingat, oh pola saya ke titik A misalnya, berarti nanti gerakannya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut yang ketiga, penari lebih energik. Apa yang dimaksudkan dengan lebih energik ya? Pentingnya memahami pola lantai dan mengaplikasikan ke dalam tarian mampu membuat penari terkesan lebih energik dan menarik. Jadi kan semangat, sudah paham. Habis ini ke titik mana, tariannya seperti apa. Nah, seperti itu. Banyaknya perpindahan tanpa adanya pola lantai justru akan membuat tarian berantakan. Namun, dengan adanya pola lantai justru akan memberikan kesan yang lebih teratur dan memukau. Jadi makin indah. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Menciptakan kekompakan. Nah, jelas ya, apalagi kalau pola lantai itu banyak digunakan untuk tari kelompok. Nah, mampu menciptakan kekompakan antar penari karena setiap penari akan terlihat bergerak leluasa memenuhi panggung dengan kompak tanpa perlu berkomunikasi secara verbal. Maksudnya secara verbal omong-omongan, nanti kamu ke sini ya, nanti dia ke sini ya, aku pindah ke sana, kamu ke situ. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu omong-omongan, sudah paham nanti geraknya kemana. Karena semua gerakan telah diatur melalui pola lantai yang diciptakan oleh para koreografer ya, penata tari ya, atau koreografer. Yang selanjutnya ada ciri khas suatu tarian. Nah, pola lantai mampu memberikan ciri khas dari suatu tarian. Masyarakat atau penonton akan lebih mudah mengetahui ciri khas dari tari tradisional tersebut melalui pola lantai pada tarian. Kalau geraknya seperti ini, polanya ini berarti tari apa. Nah, seperti itu. Jadi lebih memahami seperti itu. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang materi pola lantai pada suatu tarian. Semoga materi tadi dapat membantu kalian dalam belajar di rumah. Tetap semangat. Sampai jumpa di channel KRN yang selanjutnya. Tetap semangat ya. Ya.